dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, ayat ini sudah sering kita dengar dari kecil, dari sekolah minggu. Bahkan mungkin tanpa baca pun kita bisa hafal. Tetapi tidak banyak orang yang memahami dengan benar apa pengertian dari kalimat akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan bagaimana menjalani hidup seperti hidup yang telah diperagakan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tentunya mudah untuk kita bisa mengatakan, mudah untuk kita mengerti, tetapi sangat sulit untuk kita bisa praktekkan dalam hidup. Nah, hari ini kita akan membahas Bapak Ibu, sesuai dengan tema bahasan kita adalah jalan Kristus atau jalan sendiri. Mari klik lagi Pak David. Tentunya pembahasan dalam sesi 3 ini lebih banyak mengintrospeksi diri kita masing-masing. Agar betul-betul kita tidak terlanjur berjalan terlalu jauh, tapi bukan jalan Kristus sebenarnya. Ya, ke atas lagi. Belum? Oh, oke. Oke. Ke atas terus. Tadi kelewatan jauh, ya. Satu kali klik, satu kali lagi. Ya. Ya. Jalan siapa yang kita jalani sekarang sebenarnya? Itu pertanyaannya. Jalan Kristus atau jalan sendiri? Ya, harus dicek. Kita sudah sering mendengar bahwa Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tapi pernahkah kita cek bahwa sebenarnya jalan hidup kita yang kita jalani sekarang, jalan hidup yang mengikuti jalan Kristus atau kita ciptakan jalan sendiri? Jalan kita yang sudah kita jalani sekarang, perjalanan iman kita atau perjalanan hidup kita sekarang, apakah mengikuti perjalanan hidup Kristus atau bukan sebenarnya? Atau kita menciptakan jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan? Ada banyak orang menyesal ketika telah berada di ujung kehidupan. Ketika berada di ICU, ketika berada di detik-detik napas terakhir, ketika berada di unit gawat darurat, ketika berada di ujung akhir kehidupannya, hanya bisa melihat dan menangis orang sekitar, hanya bisa menyesali perjalanan hidupnya, tapi tidak bisa melakukan sesuatu lagi. Tenaga sudah nggak ada, kemampuan sudah nggak ada, tinggal menunggu hari. Nah, banyak orang berada dalam kondisi seperti ini. Dan sejujurnya, kalau kita harus mengakui bahwa kita tidak pernah tahu kapan dan di mana ujung akhir hidup kita. Kita tidak pernah tahu. Dan oleh karena kita tidak pernah tahu kapan dan di mana ujung akhir kita, ujung akhir hidup kita, seharusnya lah kita mempersiapkan diri setiap saat. Dan sekarang kita mengecek hidup yang kita jalani sekarang, apakah hidup yang kita jalani sesuai dengan jalan Kristus, sesuai dengan yang Yesus ikuti, sesuai dengan yang Yesus tinggalkan, yang Yesus minta kita jalani, atau kita bikin jalan hidup sendiri. Harus cek dulu. Jadi hari ini kita mengintrospeksi. Kita akan cek. Nah, banyak orang berkata, saya orang Kristen. Saya pengikut Kristus. Saya orang percaya. Saya hamba Tuhan. Saya pelayan Tuhan. Dan lain-lain. Banyak sekali. Saya sudah mengikuti Tuhan Yesus sejak 20 tahun yang lalu. Sejak 10 tahun yang lalu. Sejak 5 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah hari ini kita telah berada dalam jalan Kristus atau jalan kita sendiri? Apakah perjalanan hidup kita mengikuti perjalanan hidup Yesus
atau mengikuti perjalanan hidup orang lain yang bukan seperti perjalanan hidup Kristus. Harus pertanyakan. Jangan sampai kita tidak tahu kita sudah berada di ujung akhir kehidupan, tetapi ternyata kita tidak pernah tahu ternyata jalannya salah. Ternyata jalan yang kita jalani bukan jalannya Yesus. Ternyata kita tidak mengikuti hidup Kristus. Kita tidak mengikuti perjalanan Kristus. Kita tidak mengikuti teladan Kristus. Dan kalau sudah berakhir kehidupan ini, kita tidak bisa balik lagi Bapak Ibu. Kita tidak bisa perbaiki jalan itu. Dalam kematian tidak ada bisa perbaikan jalan. Di alam kematian tidak ada waktu, kesempatan untuk kita bisa berbenah diri. Di alam kematian tidak ada waktu untuk kita bisa memperbaiki semua pelanggaran dan kesalahan hidup. Di alam kematian tidak ada waktu untuk kita bisa mengubah cara hidup kita yang lama. Sudah nggak bisa. Di alam kematian hanya menunggu waktu pengadilan terakhir. Sekarang saatnya kita cek, apakah perjalanan hidup kita ini sama dengan perjalanan hidup yang Yesus jalani, yang sudah Yesus tinggalkan. Apakah kita mengikuti Kristus dalam berkeluarga, di dalam bekerja, dalam melayani? Apakah kita mengikuti gaya hidup Kristus? Pola hidup Kristus. Harus cek. Harus cek Bapak Ibu. Kemarin dunia dikejutkan dengan ada seorang pendeta muda meninggal. Pendeta muda meninggal. Dan masih banyak yang saya lihat di Facebook. Setiap hari pasti ada orang meninggal. Kaget, syok, orang syok. Dan saya mau sampaikan, setiap kita selalu dalam kondisi, posisi di ujung akhir kehidupan. Setiap kita, setiap saat itu ujung akhir kehidupan. Kenapa? Kita tidak pernah tahu kapan hidup ini akan berakhir, kapan saya akan mati. Bisa saja besok, bisa kapan, bisa lusa, bisa setelah khotbah, bisa habis ibadah. Bisa kapan saja. Makanya Yakobus bilang, hidup manusia seperti uap, hari ini ada, besok bisa lenyap. Dan itu membuktikan bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Makanya kita tidak boleh sombong, tidak boleh lupa diri, tidak boleh tidak tahu diri. Harusnya perjalanan hidup kita yang kita jalani ini adalah perjalanan hidup mengikuti jalan hidup Kristus. Sudah dikasih contoh, tidak usah bikin yang lain. Berat, ya berat, seperti lagu tadi. Saya mau iring Tuhan sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Memang sukar dan berat jalan Yesus. Sukar sekali. Via Dolorosa itu sukar. Tetapi ujungnya kemuliaan kekal. Makanya Tuhan bilang, memang harus berjuang, tidak bisa tidak. Dan tadi malam saya senang sekali, anak saya yang kedua Justin bilang, dia punya renungan adalah kita harus berjuang untuk hidup kudus. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Waduh, luar biasa. Anak kecil begini sudah memiliki pemahaman yang benar, on the track. Sudah on the track, dia berjalan pada jalan Kristus. Pemahamannya sudah benar. Tinggal harus mempraktekkan apa yang dia pahami. Nah, banyak orang tahu kebenaran yang Kristus catat dalam Alkitab. Tapi tidak semua orang bisa memahami dan menjalankan kehidupannya seperti yang dia pahami. Karena sesungguhnya praktek hidup menurut Kristus itu sulit, itu berat. Tetapi untuk itulah kita dipanggil, nanti kita akan belajar. Ya. Justru itu panggilan kita memang mengikuti kehidupan Kristus. Kita lanjut ya. Tapi tahukah kita bahwa setiap pengikut Kristus memiliki kewajiban atau tanggung jawab? Kita punya kewajiban atau tanggung jawab. Jadi ketika kita memilih jalan seperti jalan Kristus, ada tanggung jawab. Ketika kita memilih menjadi pengikut Kristus, itu ada tanggung jawab. Ketika kita memilih menjadi seorang yang percaya kepada Kristus, bukan cuma mulut,
Tapi seluruh hidup kita harus menuruti kehendak Allah. Lanjut Pak David. 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi. Ke atas ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib. Garis bawahi bold kata wajib. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti ini pola hidup. Berarti perjalanan hidup dari mulai Yesus lahir sampai sampai naik ke surga. Ini perjalanan ini yang harus kita ikuti semuanya. Dari mulai Yesus kecil kita harus betul-betul mendidik anak kita seperti laporan Lukas 2 ayat 52. Maka Yesus makin bertambah besar, bertambah besarnya, bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah anak-anak kita harus didik seperti itu. Harus, tidak bisa tidak. Nah, mari kita bahas tentang apa arti kata telah hidup dan wajib hidup seperti Kristus hidup. Kata telah hidup merujuk kepada sesuatu yang pernah dilakukan atau dikerjakan Yesus pada waktu yang lalu. Saya pernah sampaikan ini pada hari Rabu 2 minggu lalu kalau tidak salah. Jadi ini adalah merujuk kepada sesuatu yang pernah dilakukan atau dikerjakan Yesus. Pernah. Berarti ya, yang pernah kita bisa baca dalam Alkitab. Apa yang telah dikerjakan Yesus. Ketika menjadi manusia. Lanjut. Ketika kita mengatakan bahwa kita ada dalam Yesus. Hal itu otomatis berarti bahwa kita memiliki kewajiban. Tanggung jawab. Kita terikat. Jadi declare, proklamasikan bahwa kita pengikut Kristus, itu di dalamnya ada namanya konsekuensi. Ada tanggung jawab, ada konsekuensi, ada komitmen, dan ada ikatan, perjanjian iman. Dan seharusnya ini harus dilakukan, dikerjakan dengan semangat yang betul-betul melihat bahwa di akhir dari perjuangan untuk melakukan, mengikuti seperti gaya hidup Kristus Yesus, seperti model hidup Kristus, di balik itu ada kemuliaan yang kekal. Itu sebabnya ada lagu dari Bapak Eras, dunia ini bukan rumah kita. Kita tidak berjuang untuk memperoleh kebahagiaan di sini. Kita tidak berjuang untuk memperoleh hadiah di sini. Sekali lagi, kita tidak berjuang untuk memperoleh kebahagiaan di bumi. Untuk kekayaan di bumi, untuk kenikmatan di bumi, untuk memperoleh upah di sini, bukan. Bukan untuk itulah perjuangan kita. Perjuangan kita berujung pada perjuangan bagaimana pada akhirnya kita memiliki kehidupan kekal dan hidup bersama Kristus selama-lamanya. Itu perjuangan kita. Harus diprogram di otak, di hati, di batin. Dipatrikan di nesyama, di batin kita. Bahwa perjuangan kita, kewajiban kita, tanggung jawab kita, semua komitmen kita, semua perjuangan kita mengikut Kristus, tujuannya bukan untuk mendapatkan sesuatu yang nikmat di dunia ini, bukan. Tapi nanti di sana. Dan itu bukan berlangsung setahun, 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, 30, bukan. Tapi selama-lamanya. Jangan tukar kenikmatan 30 tahun, kenikmatan 10 tahun, bahkan kenikmatan mungkin 50 tahun dengan kenikmatan, kemuliaan, kebahagiaan, kekal. Nggak bisa ditukar. Ini nggak apple to apple. Tapi orang sering tidak sadar. Banyak orang Kristen, betul-betul Kristen, dia pelayan. Tapi perjuangan kekristenannya, perjuangan pelayanannya hanya untuk kebahagiaan di sini. Kasihan sekali, energi pelayanannya hanya untuk sebatas kehidupan fana. Sayang sekali, motivasi pelayanannya hanya motivasi ukuran 30 tahun hidup. Waduh, bodoh sekali saya kalau motivasi pelayanan saya, motivasi iman saya, motivasi mengikut Kristus saya hanya untuk motivasi habis pakai 30 tahun di bumi. Wah, bodoh saya. Padahal jelas di Alkitab, kamu bekerja untuk sesuatu yang tidak dapat binasa. Karena Kristus datang untuk membawa kita kepada kehidupan kekal. Bukan
untuk memarkir kita di bumi, bukan untuk membuat kita itu bahagia di bumi. Itu berita yang salah selama ini. Jadi sekali lagi, Kristus datang untuk menebus dosa saya dan saudara, yang kalau tidak ditebus, kita akan mendapatkan hukuman kekal. Berarti yang namanya misi Kristus adalah misi kekal. Ini harus dipahami ini. Kalau misi kekal, maka jelas, ternyata betul. Karena Kristus tidak hanya menebus kita dan selesai. Penebusan itu dibutuhkan karena apa? Hukuman dari dosa itu kekal. Mati kekal, binasa kekal. Nah, untuk itulah Kristus datang menebus kita. Tetapi tidak berhenti pada menebus. Tetapi Yesus mengerjakan sesuatu yang dapat mengembalikan kita kepada rancangan awal, rancangan Tuhan semula. Jadi keselamatan yang dikerjakan Yesus berbeda dengan keselamatan yang tanda kutip ditawarkan oleh agama lain. Beda. Kristus menawarkan keselamatan bukan sekedar menebus dosa, bukan sekedar membuat orang jadi baik, dari jahat jadi baik, bukan. Tapi mengubah setiap saya dan saudara menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Kembali kepada rancangan Tuhan semula, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Terus modelnya siapa Pak? Satu, modelnya cuma Yesus, tidak ada yang lain. Makanya dia bilang, akulah jalan. Jelas. Sudah ada modelnya. Kenapa kita bikin model lain? Sudah ada jalannya Pak. Caranya sudah ditunjukin Yesus. Kenapa kita bikin cara yang lain? Kenapa kita bikin jalan yang lain? Kenapa kita menciptakan model-model yang lain? Gak perlu. Model kehidupan yang sesuai dengan rancangan Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah cuma satu. Model kehidupan di dalam diri Yesus. Tidak ada pada yang lain. Amin. Itu aja kita ikuti. Makanya tadi 1 Yohanes 2:6 bilang, wajib hidup seperti Kristus yang telah hidup. Jadi harus sama dengan Kristus, tidak bisa ditawar. Memang sulit, berat, tapi bisa. Kalau kita mau berjuang. Pasti bisa. Ya, saya sangat yakin pasti bisa. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Pengakuan kita sebagai, lanjut Pak David. Pengakuan kita sebagai pengikut Kristus mengandung janji, ikrar, deklarasi, kesetiaan, kewajiban, tanggung jawab, dan komitmen. Jadi kalau kita mengaku kita adalah pengikut Kristus, jangankan hamba Tuhan, pengikut aja dulu. Waduh, ini mengandung janji, ikrar, deklarasi, kesetiaan, kewajiban, tanggung jawab, dan komitmen. Wajib, ya. Harus ada komitmen, tanggung jawab. Nggak bisa kita seperti anak PAUD terus, mau dilayani terus, minta terus. Saatnya kita setelah dewasa, dalam Kristus kita harus melayani. Makanya Paulus bilang persembahkanlah tubuhmu. Persembahkan semuanya. Ya, karena hidup kita milik Kristus, nanti kita lihat kenapa kita harus melayani habis-habisan sama Tuhan. Nah, kata wajib, lanjut Pak David. Kata wajib dari kata Yunani, ophelo, yang berarti harus. Wajib, berhutang, tanggung jawab, terikat jika tidak melakukan berarti salah. Terikat. Dia terikat dengan Kristus. Karena hidup kita telah ditebus oleh Kristus. Ya. Mengapa kita wajib hidup seperti hidup Kristus? Klik lagi. Mengapa kita wajib hidup seperti Kristus hidup? Ini jelas. Perhatikan ya Pak. Nah, coba klik lagi. Jelas banget Bapak Ibu. Ya. Rasul Paulus menjawab, kenapa sih kita wajib hidup seperti Kristus hidup? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita telah dibeli Bapak Ibu. Tidak ada yang pernah membeli hidup saya dan saudara. Tidak ada yang memiliki hidup saya dan saudara selain Kristus. Kenapa dia memiliki? Karena dia yang menebus. Hukumnya adalah siapa yang menebus, dialah sang pemilik. Amin. Amin saudara. Jadi hukumnya adalah siapa yang menebus, dia pasti pemiliknya. Dan Kristuslah penebus itu. Maka dialah pemilik hidup kita. Nah, kita sering kali kurang menyadari hal ini. Sehingga kita sering melakukan hal-hal yang kita suka. Yang kita mau, yang kita ingin. Tapi itu kalau jadi kebiasaan, itu sangat berbahaya. Makanya banyak orang
sudah berada pada satu titik, sudah sulit untuk berbalik kepada Kristus. Sudah sulit untuk berubah. Pak, kenapa ya Pak ya? Saya ini pengen bertobat Pak. Lepas dari rokok misalnya. Kok nggak bisa-bisa ya? Contoh aja. Saya melepas dari nonton video porno. Kok nggak bisa-bisa ya Pak ya? Nah, bukan nggak bisa. Karena sudah ketagihannya, ediknya itu udah tinggi sekali. Sudah sangat terikat. Gambar yang masuk ke pikiran itu, ke otak itu sudah sangat banyak. Dan sudah menghasilkan sebuah kebahagiaan kalau berpikir tentang itu. Karena memang kita masih punya kodrat dosa. Dosa itu sangat sensitif dengan keinginan-keinginan berhubungan dengan bagaimana menyuburkan kodrat dosa itu. Makanya saya sering ulang-ulang, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Itu hati-hati. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Hati-hati. Makanya Paulus bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan sekarang ini bukan lagi cuma ketemu orang. Dengan siapa kita ketemu ngobrol langsung. Pergaulan itu sekarang sudah online. Sudah lewat media sosial. Lewat gadget. Apa yang kita baca itu maksudnya pergaulan. Apa yang sering kita nonton ya itu. Pergaulan itu kan yang kita lihat yang sering kita lihat, yang sering kita dengar. Itu namanya pergaulan. Bukan lagi ketemu langsung orang tatap muka. Enggak sebatas itu. Sekarang sudah luas arti kata pergaulan. Pergaulan sekarang kita ini sudah bisa lewat ini. Handphone, internet, media sosial, Facebook. Itulah komunitas kita. Komunitas pergaulan kita. Jadi pergaulan sekarang ini sudah sangat luas. Nah makanya orang, anak-anak, kalau tidak pernah dididik dengan benar. Maka kalau dia bergaul secara global. Itu berbahaya. Kenapa? Dia tidak punya pagar. Dia tidak punya penyaring. Dia tidak punya nilai-nilai. Mana yang benar, mana yang nggak benar. Mana yang benar, mana yang nyaris benar. Nah, saya bilang sama anak-anak saya kemarin. 2 hari lalu ketika ibadah IPK. Kalian tahu enggak? Ini generasi kalian ini generasi yang sulit diselamatkan. Sulit. Kenapa? Karena kalian tiap hari itu handphone. Karena belajar pakai handphone. Belajar lewat handphone, lewat internet. Belajar pasti pakai semua. Pasti pakai handphone atau laptop atau iPad atau tab atau gadget. Atau apa saja. Mau tidak mau mereka dari PAUD pun sudah dikasih. Kalau misalnya mereka tidak diajarkan nilai-nilai Kristus, tidak ada model Kristus yang mereka lihat, pasti mereka akan mengenakan model yang bukan Kristus. Itu hukum. Nah, kalau mereka bergaul dengan handphone terus, maka model itulah, apa yang mereka nonton itulah yang akan menjadi model hidup mereka. Apa yang mereka nonton tiap hari, yang akan menjadi pola pikir mereka. Apa yang mereka nonton tiap hari, yang akan menjadi gairah hasrat mereka setiap hari. Itu yang saya bilang sulit diselamatkan kalian ini. Kenapa? Informasi yang masuk itu banyak sekali tiap hari yang kalian lihat dan itu belum tentu benar. Makanya orang tua harus mengajarkan nilai-nilai sebagai pilar-pilar kehidupan anak-anak. Sebagai kekuatan rumah kebenaran bagi anak-anak. Agar apa? Ketika dia tinggal dimanapun, dia bisa mengantisipasi, dia bisa menangkal, ini nggak benar, ini salah, ini yang benar. Itu tugas orang tua. Dan harus kasih tahu sama mereka, kamu nggak boleh suka-suka hidup. Kamu nggak boleh suka-suka pilih A, pilih B, pilih C. Kamu harus tahu, ketika kamu memilih, pastikan ini Tuhan kehendaki. Amin. Kenapa? Hidupmu telah dibeli. Hidupmu telah dilunasi oleh Tuhan. Yang menebus hidupmu adalah Kristus. Hidup kita semua ini milik Kristus. Kenapa? Karena Kristuslah yang menebus. Maka tidak boleh berpikir suka-suka. Tidak boleh merencanakan suka-suka. Tidak boleh menginginkan suka-suka. Jangan bilang begini, suka-suka gua dong. Kan gua ini hidup gua, milik gua. Oh enggak Pak, Ibu. Harus sadar, milik kita sekarang ini sudah bukan, hidup kita sekarang ini bukan milik kita lagi. Kenapa? Kristus telah menebus. Kita mau mengarahkan pikiran kita, tidak boleh sembarangan sekarang. Harus diarahkan kepada Kristus. Itulah yang dikatakan Filipi pasal 2. Kenakanlah pikiran. Artinya kita yang menggerakkan. Mengenakan pikiran artinya kita yang memutuskan, mengendalikan, mengarahkan kemana. Menggerakkan kemana, memutuskan kemana. Harus kepada kehendak Allah. Tidak boleh enggak. Bukan kehendak kita. Jangan kita suka-suka mengarahkan keinginan kita. Itu bahaya sekali. Kalau menjadi habit, menjadi karakter, sudah sulit. Sudah nggak bisa bertobat lagi itu.
Kalau sudah puluhan tahun kita melakukan hal yang jahat terus, susah. Sama dengan orang yang sudah mengoleksi video porno selama 5 tahun, 10 tahun. Tiap hari nonton 2 jam, 2 jam. Sudah susah. Sudah ribuan jam. Sudah ribuan gambar yang nempel. Berat sekali Bapak Ibu. Apakah bisa? Bisa kalau dia mau. Putusin, harus bertobat. Sama dengan orang yang sudah nonton drama Korea tiap hari. Tiap hari nonton drama Korea. Mungkin sudah ratusan seri misalnya, ratusan film. Aduh, sudah berapa jam ya? Mungkin sudah ratusan jam, ribuan jam. Sudah susah untuk tidak nonton itu. Makanya biasanya ketika ibadah, ngantuk. Kalau sekali-sekali ngantuk, puji Tuhan. Tapi kalau tiap ibadah ngantuk, itu berarti kebiasaan. Spiritnya udah aneh, beda. Tapi kalau spiritnya kita terus, apa yang kita lihat, ada sesuatu tontonan yang benar, yang kita lihat adalah khotbah-khotbah, dengarkan khotbah-khotbah, baca buku Alkitab, rutin pagi malam baca Alkitab terus. Yang kita serap, yang kita makan setiap hari adalah firman Tuhan, kebenaran. Tidak mungkin yang bertumbuh adalah gairah-gairah duniawi. Tidak mungkin. Hukumnya adalah apa yang sering masuk, itu akan menjadi gairah kita. Menjadi cara berpikir kita. Hati-hati. Saya sering ngomong ini, saya akan ngomong ulang. Kenapa? Yang membentuk pola pikir kita, apa yang masuk lewat pikiran, pasti masuk lewat mata. Cek apa yang Anda nonton tiap hari. Yang berikutnya Pak Wila. Rasul Petrus juga menjawab. Jadi bukan cuma Paulus ini. Kenapa kita harus hidup seperti Kristus hidup? Wajib lagi. Nah Paulus jawab. Tadi, sekarang Petrus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Jelas sekali. Sangat jelas. Sangat jelas. Jadi Paulus menjawab, Petrus juga menjawab. Kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Pola pikir yang salah, tradisi yang salah, habit yang salah, budaya yang salah yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, ini harus betul-betul kita pahami. Kristus sudah menebus. Maka yang kita kenakan adalah cara berpikir yang dari Sang Penebus. Yang kita kenakan adalah kebiasaan hidup dari Sang Penebus. Yang kita kenakan adalah budaya hidup dari Sang Penebus. Yang kita kenakan tradisi hidup dari Sang Penebus, yaitu hidup Kristus. Yang kita pakai dalam hidup kita adalah cara berpikir seperti Sang Penebus itu. Yang kita kenakan dalam hidup kita adalah kehendak dari Sang Penebus yang telah menebus hidup saya dan saudara. Harusnya begitu. Ya, lanjut. Kata hidup dalam konteks ini, maksudnya dalam 1 Yohanes 2:6. Kita kembali ke 1 Yohanes 2:6. Kata hidup dalam konteks ini, Rasul Yohanes menggunakan kata Yunani peripateo. Yang berarti berjalan, berperilaku, menampilkan, dan pekerjaan. Artinya, hidup yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2:6 tadi yang kita baca di awal, ya di pembacaan kedua, itu berhubungan dengan bagaimana kita menjalani hidup ini. Bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana gaya hidup kita sehari-hari, bagaimana kita menampilkan Kristus dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan masyarakat. Bagaimana kita memiliki karakteristik seperti Kristus dalam pekerjaan. Itu maksudnya. Itu kata hidup, bukan merujuk kepada nafas, ya, bukan. Tapi merujuk kepada perilaku, bagaimana kita berpenampilan, bagaimana kita bersikap. Jelas ya? Lanjut lagi. Kata sama seperti dalam konteks ini adalah Rasul Yohanes menggunakan kata Yunani katos yang berarti sesuai, sebagaimana, hendaklah. Jadi sesuai atau yang seharusnya seperti Kristus. Selayaknya harus menuju kepada kesamaan seperti Kristus hidup. Itu maksud dari kata Yohanes. Nah, apa yang sesuai dengan pikiran? Lanjut berarti. Apa yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus? Kira-kira apa sih? Atau sesuai dengan phroneo itu. Pertama, pola pikir. Harus sama.
Saudara, pembentuk pola pikir itu adalah cuma satu. Pasti kebiasaan. Kebiasaan melihat, kebiasaan mendengar, kebiasaan berbicara. Ya, pasti itu. Kehendak, tujuan, keputusan, penilaian, perasaan, perkataan, sikap, perbuatan, jalan hidup, gaya hidup Kristus, dan pekerjaan Kristus. Ini sama, harus sama. Jadi pikiran perasaan yang tertuang dalam pola pikir, berarti apa? Cara kita mengambil keputusan juga ada di situ. Ya, cara kita memandang, kehendak kita, ya, tujuan hidup kita, keputusan-keputusan kita, penilaian kita terhadap hidup, terhadap orang lain, terhadap persoalan, terhadap pekerjaan, terhadap pelayanan, terhadap keluarga. Ya, kita punya penilaian masing-masing. Harus sama dengan Kristus menilai. Perasaan kita, perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita, jalan hidup kita, gaya hidup kita, dan pekerjaan kita. Harus sama dengan pekerjaan Kristus, harus sama dengan yang Yesus kerjakan. Ya, itu kan arti sesuai. Nah, berikutnya. Apa sih nilai-nilai Kristus dalam menjalani hidup? Ini nih, penuh kasih, berbelas kasih, peduli. Untuk memiliki orang yang penuh kasih hari ini dan berbelas kasih sulit. Kenapa? Dunia makin sulit, Bapak Ibu. Banyak perusahaan tutup, tumbang. Banyak perusahaan bangkrut. Bahkan negara-negara yang diprediksi akan bangkrut itu negara-negara maju loh. Ya, diprediksi akan bangkrut. Kenapa? Karena dengan pandemi COVID-19 ini. Waduh, ini global. Luar biasa, seluruh dunia kena. Ya, informasi pada bulan Juni apa Juli, kerugian ekonomi RI diprediksi nanti sampai 316 triliun Bapak Ibu. Ya, 316 triliun kerugian ekonomi RI. Kalau dia tidak berakhir COVID ini terus sampai di tahun 2021. Kalau dunia sudah 160 ribu, kalau sampai tahun depan lagi. Ya sekarang sudah 130 ribu katanya. Triliun maksudnya. Dunia sudah mengalami ekonomi dunia sudah rugi 130 ribu triliun. Ya. Nah ini banyak sekali Bapak Ibu. Kerugian dunia hari ini. Tidak ada yang tidak kena. Dan dengan COVID-19 ini Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa semua manusia rentan dengan kematian. Hati-hati. Jangan berpikir kita aman-aman di Kupang, di NTT. Kita bisa mati kapan saja dengan penyakit apa saja, dengan peristiwa apa saja. Bisa. Tidak harus COVID-19. Tapi COVID-19 memberikan pelajaran bahwa tidak ada yang kuat menghadapi kematian. Rawan. Kapan saja kita bisa mati. Dan kematian tidak punya namanya syarat usia, syarat kesehatan, dan syarat kondisi dan keadaan. Kematian bisa melanda kapan saja. Entah bayi yang baru lahir atau orang tua yang sudah lansia usia 80 tahun. Bisa. Bisa Bapak Ibu. Maka kita harus bersiap. Persiapkan diri. Cek. Yang kita jalani sekarang ini jalan Kristus atau jalan kita sendiri. Jangan sampai kita ciptakan jalan hidup sendiri. Jangan sampai kita ciptakan jalan pelayanan kita sendiri. Bukan jalan pelayanan Kristus. Jalan pelayanan kita. Hanya mengumpulkan uang, cari popularitas, hanya mau cari kaya, hanya pengen membangun dirinya sendiri, membangun kerajaannya sendiri. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Sangat mengerikan, sangat mengerikan. Berbahaya Bapak Ibu. Ini berbahaya sekali, berbahaya. Cek, keluarga kita ini, perjalanan keluarga kita, perjalanan sesuai dengan perjalanan Kristus atau perjalanan yang kita ciptakan sendiri. Yang penting anak bisa sekolah, kuliah, kerja. Nggak usah peduli dengan yang lain. Wah, bahaya kita kalau nggak peduli dengan keselamatan orang lain, Bapak Ibu. Kita harus peduli dengan keselamatan orang lain. Kenapa Yesus selalu memiliki belas kasih? Ini contohnya. Kita harus memiliki belas kasih. Tapi begini, belas kasih yang kita di level kita sekarang tidak lagi hanya cukup belas kasih karena orang butuh uang, orang butuh ditolong. Harus sampai begini. Mereka harus diselamatkan. Amin. Jadi belas kasihan kita ini yang kita dapat dari Kristus sampai kepada begini. Setiap orang harus diselamatkan. Mulai dari keluarga kita, anak-anak kita diselamatkan. Didik. Istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, kota kita. Kita harus terus memiliki belas kasihan bagaimana kota kita, keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita diselamatkan oleh Tuhan. Ini apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Kristus.
penuh kasih, berbelas kasih, peduli. Yang bahaya kalau pendeta, gembala jemaat yang tidak pernah peduli dengan orang. Hidup untuk dirinya sendiri, selalu ingin diperhatikan terus. Makanya banyak hari ini pendeta yang hidupnya hanya untuk membangun kerajaannya sendiri. Ada yang fokus untuk bangun kekayaan, ada fokus untuk penuhi dirinya, kebutuhan dirinya sendiri. Ya kita kan susah, Pak. Makanya hanya bergantung terus sama orang. Hanya bergantung kepada bantuan orang. Ya kalau gembala malas begini, hamba Tuhan malas hanya bergantung sama orang terus, tidak pantas jadi hamba Tuhan. Bahkan menjadi pengikut Kristus pun tidak pantas. Kenapa? Pengikut Kristus itu mengikuti gaya hidup Kristus. Rajin, pekerja keras, bertanggung jawab, penuh belas kasih, menolong orang lain. Bagaimana bisa tolong orang sedangkan dirinya aja dia nggak bisa tolong? Tidak mungkin kita bisa membantu orang, bisa menolong orang. Kalau kita sendiri kita tidak bisa tolong. Kalau kita sendiri kita tidak bisa penuhi kebutuhan kita sendiri. Bergantung terus, sampai kapan? Gak bisa. Nanti mempermalukan nama Tuhan aja. Mempermalukan sinode aja nanti. Bahaya kalau begitu. Kerja keras. Harus kerja keras ya. Tapi ada yang sudah kerja keras, berubah. Dari harusnya cuma supaya bisa membiayai pelayanan kebutuhan hidup, berubah. Akhirnya apa? Fokusnya ke situ. Sudah tinggalkan pelayanan. Nah ini nggak benar juga sama. Jadi harus betul-betul ikut gaya hidup Kristus. Dia tahu fokusnya apa selama di bumi. Lanjut. 1 Petrus 2 ayat 19-24 berkata, sebab adalah kasih karunia. Ini harus dipahami. Jika seorang karena sadar, ya ini luar biasa Pak Ibu. Karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi kata Petrus bahwa adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, sadar loh, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, bagaimana kita masuk ke level ini, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung, sedangkan mohon maaf, untuk dirinya sendiri aja dia tidak bisa penuhi. Untuk melakukan yang kecil-kecil saja, rajin aja udah nggak lulus. Bagaimana bekerja untuk orang lain? Rajin kan maksudnya begini, bekerja untuk diri sendiri, mampu memenuhi diri sendiri. Itu orang rajin. Dia bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri. Setelah itu dia naik ke level yang lain. Tanggung jawabnya diperluas dengan orang sekitar. Berarti tidak cukup cuma rajin buat dirimu. Harus bekerja keras. Kalau cuma rajin buat dirimu bisa terpenuhi. Tapi sekarang harus lebih keras. Berarti apa? Ada sesuatu untuk diri kita yang kita bagi. Nggak boleh semua untuk diri kita. Harus apa? Ke orang lain. Nah ini kan tidak semua orang mau. Masuk surga semua orang mau. Tapi mengikuti hidup Kristus nggak semua mau. Maka ada meme yang lucu. Ke gereja enggak? Berdoa enggak? Baca firman Tuhan enggak? Melakukan kehendak Tuhan enggak? Mengasihi Tuhan enggak? Mengasihi sesama enggak? Tapi pengen masuk surga. Coba ulang ya. Ini memenya lucu, saya lucu. Berdoa enggak? Berdoa enggak mau. Ibadah enggak? Enggak mau juga. Baca Alkitab juga enggak mau. Melakukan kehendak Allah juga enggak mau. Mengasihi Tuhan juga enggak. Mengasihi sesama juga enggak. Tapi pengennya cita-citanya apa? Masuk surga. Ini meme buat saya ketawa. Cita-cita masuk surga, tapi berdoa enggak mau. Baca Alkitab enggak mau. Ibadah enggak mau. Enggak rajin maksudnya. Melakukan kehendak Allah juga enggak. Mengasihi Tuhan enggak, mengasihi sesama enggak. Jadi maksudmu apa? Cita-cita masuk surga. Memang kita ketua panitia surga. Ketua panitia Natal belum tentu masuk surga, amin. Ketua panitia Paskah belum tentu masuk surga. Gembala jemaat juga belum tentu masuk surga, bayangkan tuh. Kalau hidupnya apa? Hanya untuk bangun kerajaannya. Uang semua lari untuk dirinya. Waduh kacau. Materialistis. Hidup suka-suka dan
Saya kaget, ternyata ada hamba Tuhan juga banyak yang masih mengoleksi video porno. Yang berzina pasti, ya. Nah, bagaimana jemaatnya? Tapi pengen masuk surga. Lah kan aneh. Pengen masuk surga. Hidupnya tidak seperti yang Kristus ajarkan. Ya nggak mungkin lah. Ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Sebelum masuk ke level ini, penuhi dulu hidup kita sendiri. Rajin dulu bekerja. Baru kita bisa masuk ke level bertanggung jawab di luar dari keluarga kita. Kalau keluarga kita tidak bisa bertanggung jawab, namun kita bisa bertanggung jawab, mengambil tanggung jawab, ya, menanggung penderitaan di luar diri kita, tidak mungkin. Itu maksudnya, tidak mungkin. Makanya pelajaran Yesus itu pelajaran dari itu berstruktur, sistematis, ya, dari mulai pelajaran yang mudah sampai ke yang sulit. Makanya kalau yang muda itu apa? Makannya apa? Seperti bayi. Makannya dia apa? Bayi. Air susu yang murni, betul? Roti aja terus. Makanan keras untuk orang dewasa. Nah, posisi kita sekarang sudah di mana? Tidak mungkin bayi bisa menanggung penderitaan orang lain. Amin, saudara? Halo? Tidak mungkin bayi, kerohanian kita bayi ini, menanggung penderitaan orang lain. Nggak mungkin. Maka berarti kehendak Allah itu pasti hanya untuk orang dewasa. Kehendak Allah itu ini, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, ini harus dipahami betul ini, menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung, itu kasih karunia. Ini levelnya tinggi Bapak Ibu. Harusnya level kita yang memutuskan mengikuti hidup Kristus sampai ke situ. Dan Kristus sudah meninggalkan jejaknya, kata Petrus tadi. Dan kita harus teladani jejak itu. Ya. Lanjut ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Oh enggak terpuji itu. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Amin. Ini yang harus kita kerjakan. Menderita karena kehendak Allah, itu kasih karunia. Tapi menderita karena keinginan sendiri, itu bukan kasih karunia dan itu bukan kehendak Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ini luar biasa. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Jadi Kristus telah berikan contoh baru dia minta kita lakukan. Yesus tidak pernah minta kita lakukan sesuatu yang tidak pernah Yesus lakukan. Catat itu. Sekali lagi. Yesus tidak pernah minta kita lakukan kalau itu dia tidak pernah lakukan. Justru karena Yesus telah melakukan, dia minta kita melakukan. Ikuti aja gaya hidup Kristus. Ikuti aku. Itu kata Kristus. Jelas. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Meninggalkan teladan bagi kamu. Supaya kamu apa? Mengikut jejaknya. Mengikuti jejaknya. Jejak siapa yang kita ikuti hari ini? Jejak para pendahulu, pendeta-pendeta dulu. Yang baik silakan, kalau nggak baik jangan. Tapi cuma satu yang Alkitab perintahkan. Kita hanya satu mengikuti jejak hidup orang. Jejak hidup pribadi, satu. Jejak hidup Kristus. Tidak boleh yang lain. Ya. Ayat 22 berikutnya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Klik lagi pada ia tidak berbuat dosa, Kristus maksudnya. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Hati-hati kalau kita betul-betul sudah percaya kepada Kristus. Ini mulut jaga Bapak Ibu. Banyak anak Tuhan, banyak jemaat, banyak suami, banyak istri, banyak pelayan, banyak hamba Tuhan. Sulit dipercaya mulutnya. Tukang bohong, tipu-tipu, adu domba, menjelek-jelekan orang, bergosip terus kerjaannya, provokasi kemana-mana. Mari kita cek. Maka Alkitab bilang, ia tidak berbuat dosa. Dan langsung loh, sasaran. Tipu tidak ada dalam mulut. Artinya, apa yang Yesus katakan, itu semuanya benar. Amin. Maka dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Alkitab mencatat jelas. Ia tidak berbuat dosa dan tipu. Tidak ada dalam mulutnya.
Tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan dalam perkataan Yesus. Semuanya benar, tidak ada satupun yang berhubungan dengan kebohongan. Mari kita cek bagaimana mulut kita. Bagaimana perkataan kita. Jangan sampai khotbahnya benar, tapi kehidupan sehari-hari kata-kata kita nggak benar. Khotbah kita benar. Khotbah kita semuanya benar. Tapi perkataan kita dalam kehidupan sehari-hari nggak benar. Sering menyakiti istri lah, menyakiti suami, menyakiti anak-anak, menyakiti orang lain. Sering bohong demi mendapatkan apa yang kita mau. Dan banyak sekali orang sering berbohong, sering menipu karena apa? Untuk mendapatkan apa yang dia mau. Makanya banyak, kenapa orang itu bisa tipu orang dengan berbagai macam hal. Kenapa? Ada sesuatu yang dia mau. Hati-hati. Jaga mulut Bapak Ibu. Jaga mulut. Jalani Kristus menunjukkan bahwa dalam perjalanan Yesus hidup 33,5 tahun, Alkitab mencatat, tidak ada tipu dalam mulutnya. Amin. Amin. 33,5 tahun. Selama menjadi manusia, melayani manusia, menyelesaikan misi Bapa, Alkitab mencatat, tidak ada tipu dalam mulutnya. Mari kita evaluasi. Selama kita menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi jemaat, menjadi Kristen, sering bohong, berapa kali kita bohong? Apakah kebohongan, suka tipu-tipu, suka bohong, suka bergosip, memprovokasi orang, menghancurkan pekerjaan pelayanan orang, hubungan orang? Apakah telah menjadi habit gaya hidup kita? Atau cuma sekali-sekali? Lepas. Tidak sengaja. Oke, nggak masalah. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan, berarti dari sini. Itu berbahaya Bapak Ibu. Makanya Yakobus bilang, lidah ini kecil. Tapi lidah bisa membakar hutan. Banyak keluarga hancur gara-gara apa? Mulut istrinya nggak benar. Banyak pekerjaan hancur gara-gara apa? Banyak orang. Ada orang-orang tertentu yang kerjanya hanya provokasi orang. Hati-hati. Membakar hutan dengan perkataannya. Membakar pelayanan dengan perkataan yang buruk, yang bohong, penuh kepalsuan. Hanya menjelekkan orang. Hati-hati. Hati-hati. Ikutilah teladan Yesus. Wah, pastikan yang kita jalani jalan Yesus. Termasuk apa? Cara berbicaranya. 33,5 tahun Alkitab mencatat. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Lanjut Pak David. Mari kita coba lihat ini. Apa yang kurang lagi Bapak Ibu? Ini malu kalau kita lihat ini. Level pengosongan diri Yesus. Dari Allah menjadi manusia, manusia menjadi hamba manusia, jadi manusia terkutuk. Turun terus. Demi apa? Menyelesaikan misi Bapa. Memang melakukan kehendak Allah itu sulit. Sulit. Perlu butuh perjuangan dan pengorbanan. Kekristenan tanpa perjuangan pengorbanan, itu bukan kekristenan. Itu fantasi Bapak Ibu. Padahal kekristenan adalah perjuangan nyata, real. Makanya gereja mula-mula berdarah semuanya. Kita tidak perlu berdarah hari ini. Kita hanya perlu bagaimana bisa menyangkal diri. Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari berbagai macam keinginan-keinginan duniawi. Makanya ada lagu Bapak Eras, bagus sekali. Tuhan aku rela mengosongkan bejana. Wah itu bagus sekali Bapak Ibu. Tuhan aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadi. Mari kita berusaha, berjuang, mengosongkan. Tuhan, penuhi aku, amin, dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ingini lagi, hanya Engkau hasratku abadi. Saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya
kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat memandang wajah saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapa. Hanya Engkau yang ku miliki, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat memandang wajah. Berjuang untuk mengosongkan bejana kita setiap hari, agar ketika hidup kita berakhir, kita didapati Tuhan berkenan dan menyenangkan hatinya. Berhenti berjuang untuk berkenan di mata manusia. Berhenti memperjuangkan hal-hal yang untuk membangun diri sendiri. Berhenti berjuang untuk membangkitkan, menyuburkan ego pribadi. Mungkin orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa itu. Tuhan tahu persis. Tuhan tahu persis. Tuhan tahu persis. Jalan siapa yang kita jalani hari ini? Perjuangan siapa yang kita perjuangkan hari ini? Kehidupan siapa yang kita kenakan hari ini? Pikiran siapa yang kita kenakan hari ini? Kehendak siapa yang terus kita kerjakan dalam hidup kita? Harus kita tanyakan. Harus. Pelayanan siapa yang kita perjuangkan hari ini? Harus. Kalau bukan pelayanan Kristus, akhiri. Jalan siapa yang kita jalani hari ini? Kalau bukan jalan hidup Kristus, akhiri. Tidak bisa. Entah itu kalau sudah membuat kita nikmat, tetap akhiri. Karena dengar baik-baik, di ujung jalan hidup manusia, di ujung jalan hidup manusia, itu ada kematian Bapak Ibu. Tapi saya mau sampaikan, jadi di ujung jalan hidup manusia itu ada namanya kematian. Pastikan jalan hidup kita mengikuti jalan hidup Yesus, bukan jalan kita sendiri. Kalau jalan hidup kita adalah jalan Kristus, akhirnya pasti surga. Amin. Setiap perjalanan hidup kita memiliki akhir. Setiap perjalanan hidup memiliki akhir. Jadi ingat, sekali lagi saya ingatkan, setiap perjalanan hidup manusia pasti ada akhirnya. Pasti ada ujungnya. Dan dengar baik-baik, kematian adalah ujung dari perjalanan hidup manusia. Tetapi bukan akhir dari kehidupan. Sekali lagi, kematian adalah ujung dari perjalanan hidup manusia. Tetapi bukan akhir dari kehidupan. Maka persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Dan pastikan jalan yang kita jalani adalah jalan Kristus. Agar di ujung akhir perjalanan hidup kita berjumpa dengan Kristus. Amin. Saya mau iring Tuhan sepanjang hari. Saya mau iring Tuhan sepanjang hari. Ya Bapak. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Yang belum tahu kita belajar sama-sama. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Kami mau mengikuti jalan yang Kau jalani, bukan jalan kami. Kalau selama ini kami mengikuti jalan kami sendiri, ampuni kami Tuhan. Ya Bapa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan dengan sungguh-sungguh lagu ini. Saya mau iring Tuhan sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalan.
Sukakan hati Bapa, rinduku menghidupinya. Tuhan ajarku setia, ajarku setia seperti dirimu. Taat Bapa sampai di salibmu, selama di dunia, lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhanku mau memilihmu, Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu. Amin. menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti. Amin. muka dengan muka kepadamu ku tetap. Mari lebih sungguh lagi katakan sama-sama. Tuhanku memilihmu. Angkat tanganmu dua-dua yang ada di rumah. Mengikut jejakmu. Amin. Menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti. muka dengan muka kepadamu ku tetap setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik apa yang saya mau sampaikan di akhir dan di ujung ibadah ini. Ini sangat penting sekali. Jika kita mengikuti jalan Kristus dalam perjalanan hidup kita, maka pada ujung dan akhir perjalanan hidup kita, pasti kita akan dijemput oleh Tuhan. Tapi kalau kita mengikuti jalan kita sendiri, selama perjalanan hidup ini, entah kita jemaat atau hamba Tuhan, maka so pasti di ujung dari perjalanan hidup kita, kita tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus selama-lamanya. Dan pasti adalah, akhir dari hidup kita adalah binasa kekal. Saya membaca di media sosial, seorang ustadz, mantan pengikut Kristus, di ujung detik-detik mengakhiri nafas hidupnya, ternyata dia mengatakan, ini yang saya baca di media sosial, dia menyesal telah meninggalkan Yesus. Penyesalan selalu berada di ujung perjalanan hidup. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Maka saya sampaikan tadi, setiap saat posisi kita berada di ujung kehidupan. Saya dan saudara sama. Setiap saat posisi hidup kita berada di ujung kehidupan. Kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir dan kapan dunia ini akan berakhir. Bagaimana kondisi iman kita hari ini? Di mana posisi hidup kita? Apakah posisi hidup kita perjalanannya sudah on the track mengikuti jalan hidup Yesus, atau jalan kita sendiri? Segera akhiri kalau bukan jalan Kristus. Akhiri Bapak Ibu. Kita nggak tahu kapan kita akan mengakhiri jalan hidup ini. Karena setiap kita sekali lagi selalu berada di posisi di ujung hidup. Setiap saat. Makanya Yakobus bilang, hidup manusia seperti uap, hari ini ada, bisa sebentar, bisa lenyap. Artinya, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Hidup dan mati manusia tidak ada yang berkuasa, hanya Tuhan. Jangan anggap remeh hidup ini. Koreksi, introspeksi. Pastikan yang kita jalani hidup ini adalah jalan hidup Kristus, agar di ujung jalan kita nanti, karena kita jalani jalan hidup Kristus, kita akan dijemput Dia. Katakan, saatku pulang. Ya Bapa. Saatku pulang. Mari angkat tanganmu dua-dua. Menghadap Bapa. Amin. Hanya Engkau yang ku miliki. Amin Bapa. Kerinduan
Tuhan, ini rindu kami. Kehausan jiwaku ya Bapa. Lebih sungguh lagi. Katakan dengan sungguh-sungguh. Saat ku pulang ya Bapa, menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki ya Tuhan. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat memandang kerinduan kami Bapa. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat memandang wajah-Mu. Bapa, ini doa hamba-Mu. Semua kami yang mengikuti ibadah ini, biar kami mengikuti jalan Kristus, bukan jalan kami sendiri. Agar di ujung hidup kami, di akhir hidup kami dijemput oleh Tuhan Yesus. Dan hidup kekal bersama Kristus di surga. Bukan binasa kekal. Tolong kami Bapa. Dan semua kami yang beribadah, hamba berdoa. Biar nama-nama kami tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Tolong Bapa, dan keluarga-keluarga kami yang kami cintai, saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, nama-nama mereka dicatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Dan semua kami mulai hari ini hanya berjalan mengikuti jalan Kristus Yesus Tuhan kami. Berkatilah kami Bapa. Mari angkat tanganmu dua-dua, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pendewasaan dan penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Bapak Ibu, pengumuman 2 menit. Jam 11 siang ini, jam 11 siang ini ada ibadah dari GSKI Life House Jakarta yang dilayani oleh Pendeta Dr. Wigan Suganti. Dan jam 12 siang nanti ada ibadah dari GSKI Rehoboth Jakarta dilayani oleh Bapak Dr. Yesus Sabdono. Dan itu di truth.id. Kalau Life House Jakarta di YouTube channel Life House ya Jakarta. Dan nanti kita akan ketemu hari Rabu Bapak Ibu jam 4 sore ya dengan tema iman habis pakai. Jadi iman habis pakai temanya untuk minggu depan hari Rabu. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan hari Rabu itu Exousia Community. Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diberkati dengan channel ini, ibadah-ibadah ini, share kepada 10 orang minimal dan kasih like, share dan komen dan juga subscribe untuk kualitas streaming kami. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Dalam kesesatan, penghiburku di